Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Widyaningsih dengan NIM 20430200004. Saya dari prodi S1 Akuntansi Universitas Dinamika. Di sini saya akan membahas tentang materi imbalan kerja. Yang pertama, dari ruang lingkup imbalan kerja terdiri dari imbalan kerja jangka pendek, ada pesangon, ada imbalan paksa kerja, dan ada imbalan kerja jangka panjang lainnya. Menurut BSAK nomor 24 tentang imbalan kerja yang diberikan kepada pekerja yaitu ada imbalan kerja jangka pendek, ada imbalan kerja, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, ada pesangon, dan ada imbalan berbasis ekuitas, yang dimana imbalan jangka pendek kurang dari 12 bulan, imbalan jangka panjang seperti pensiun. Pesangon diakui sebagai kewajiban dan beban jika perusahaan berkomitmen untuk menghentikan seseorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal, atau menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Dan imbalan berbasis ekuitas diatur dalam PSAK nomor 53. Berikut ada beberapa definisi. Yang pertama, imbalan kerja, yaitu seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Imbalan kerja jangka panjang lainnya yaitu imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait. Selanjutnya ada imbalan kerja jangka pendek, yaitu imbalan kerja yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Imbalan kerja menjadi hak, yaitu hak atas imbalan kerja yang tidak bergantung pada aktif atau tidaknya pekerja pada masa depan. Imbalan pasca kerja, yaitu imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Program imbalan pasca kerja, yaitu pengaturan formal atau informal di mana entitas memberikan imbalan pasca kerja bagi satu orang atau lebih dari pekerja. Imbalan kerja jangka pendek, yaitu imbalan yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Ada beberapa jenis imbalan kerja jangka pendek. Yang pertama ada upah, gaji, dan jaminan, uang bagi laba atau utang bonus, cuti berimbalan jangka pendek, imbalan non-moneter, dan tidak ada asumsi aktuaria jangka pendek sehingga tidak didiskontokan. Pengakuan dan pengukuran imbalan jangka pendek. Yang pertama, diakui saat pekerja telah memberi jasa. Maka liabilitas jangka pendek diakui sebagai liabilitas setelah dikurangi yang telah dibayar, beban dibayar di muka jika terjadi kelebihan pembayaran, beban atau pernyataan lain membolehkan sebagai biaya perolehan. Kemudian ada cuti berimbalan jangka pendek, boleh diakumulasi atau diakui pada saat pekerja memberikan jasa. Cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi atau diakui saat cuti terjadi. Kewajiban hukum didasarkan pada suatu ketentuan hukum, yaitu kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yaitu hukum yang mengikat perusahaan dan karyawan. Kemudian kewajiban konstruktif berdasarkan praktik baku masa lalu dan menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kemudian ada pengungkapan
imbalan kerja jangka pendek untuk manajemen kunci sesuai dengan PSAK nomor 7. Pengungkapan dalam pelaporan keuangan jumlah gaji yang diterima oleh manajemen kunci, yaitu diantaranya ada direksi dan komisaris. Selanjutnya ada imbalan pasca kerja. Nah, imbalan pasca kerja ini dibagi menjadi dua, ada tunjangan purna karya dan ada imbalan pasca kerja lain. Sedangkan program imbalan pasca kerja ada iuran pasti dan ada imbalan pasti. Nah, keduanya ini bergantung pada substansi ekonomis dari setiap program. Kemudian ada dana pensiun. Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, program pasca kerja dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, tidak diperkenankan membentuk cadangan dalam perusahaan untuk pembayaran imbalan kerja. Program yang didanai atau funded perusahaan menyediakan dana untuk pembayaran pensiun. Dana pensiun. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK khusus untuk perusahaan pendiri atau mitra pendiri. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa, program pensiun iuran, peserta karyawan dari berbagai perusahaan atau multi pemberi kerja ataupun perorangan. Kemudian ada jenis program. Yang pertama ada program iuran pasti. Resiko aktuaria ditanggung oleh peserta. Kemudian kewajiban hukum terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran yang terpisah. Kemudian ada program manfaat pasti, di mana perusahaan wajib menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja. Kemudian resiko investasi dan aktuaria menjadi tanggungan perusahaan. Selanjutnya di sini ada program multi pemberi kerja. Ada dua klasifikasi sesuai dengan ketentuan program. Yang pertama ada program iuran pasti dan ada program imbalan pasti, yang dimana tujuannya melaporkan bagian proporsionalnya atas kewajiban imbalan pasti, aset program dan biaya yang terkait dengan program tersebut dengan cara yang sama dengan program imbalan pasti lainnya, serta mengungkapkan informasi yang diwajibkan. Nah, dari program iuran pasti sendiri, pengakuan dan pengukurannya yaitu diakui sebagai beban, kemudian diakui liabilitas setelah dikurangi dengan iuran telah dibayar atau aset, kemudian diakui jika iuran tidak jatuh tempo seluruhnya dalam 12 bulan atau yang didiskontokan. Jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti sedangkan untuk program imbalan pasti sendiri, entitas menghitung kewajiban hukum dan konstruktif. Kewajiban konstruktif yaitu entitas tidak memiliki pilihan realistis selain membayar imbalan kerja. Contohnya, ketika perubahan dalam kebiasaan entitas menyebabkan memburuknya hubungan kerja antara entitas dan para pekerjanya. Dan selanjutnya dari program manfaat pasti
Perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konstruktif untuk memenuhi pembayaran imbalan setelah pekerja pensiun. Imbalan dihitung dengan asumsi aktuarial atau asumsi demografi dan keuangan. Dana diakumulasikan dalam aset program. Manfaat pasti ini sendiri memiliki resiko. Ada dua resiko. Yang pertama resiko aktuarial, yaitu jumlah kewajiban imbalan pasti berbeda dari yang diharapkan karena perubahan asumsi aktuaria. Kemudian resiko investasi, yaitu hasil investasi atas aset program berbeda dari yang diharapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.